Terima kasih pimpinan. Saya langsung saja. Jadi untuk Pak Mendagri, kami minta penjelasan karena sudah ada IKN kaitannya dengan tahapan pemilu. Itu roadmap-nya seperti apa untuk pencabutan daerah khusus ibu kota untuk DKI Jakarta. Karena ini terkait erat dengan persiapan pemilu yang ada sehingga komisioner KPU, Bawaslu maupun DKPP juga lebih mudah. Yang kedua masih di Kemendagri, kami menyampaikan untuk kaitannya dengan tadi pemekaran provinsi, ini kaitannya dengan pemekaran desa. Ini kebetulan di dapil saya, Kabupaten Pesawaran, itu ada desa yang dijanjikan mekar. Terakhir ini sudah semua selesai urusannya, ada 4 desa di 2 kecamatan, di Kecamatan Negeri Katon dan Kecamatan Werate, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Pak Dirjen Adwil nggak hadir ya, jadi menjanjikan batasnya November ini. Jadi kami minta juga dari Dirjen Pemdesnya juga untuk segera merealisasi karena ini sudah hampir 1 tahun, cuma prosedur sudah diikuti. Terakhir kaitannya dengan masalah batas desa yang menyentuh angkatan laut sudah selesai. Karena supaya apa? Supaya proses pemerintahan di kabupaten berjalan dan KTP-nya juga berjalan berubah karena anggaran kabupaten itu desa-desa pemekaran itu sudah lama berjalan. Yang berikutnya kaitannya dengan DKPP. Kami juga minta penjelasan ini kan sudah dipilih nih, kasihan Pak Prof Muhammad ini. Ini kapan ini dilantik supaya bisa bekerja? Karena ada juga yang komisionernya kan dari komisioner dari daerah kan harus segera berganti, gerbongnya jalan. Jadi jangan terlalu lama, lebih dari 3 bulan. Berikutnya kaitannya dengan roadmap pemilu. Kalau saya membaca dan mempelajari ini begitu besar beban tugas dari penyelenggara pemilu. Nah, ini merupakan tanggung jawab kita bersama, termasuk Komisi 2, bagaimana menyukseskan proses demokrasi ini berjalan sesuai jadwal dan tidak mengurangi kualitas yang ada. Di sini di paparan yang ada, ini dari masalah jumlah dapil, kaitannya dengan jumlah anggota DPR, DPD RI, ini kan berubah semua. Nah, yang belum dipaparkan dari komisioner, tadi KPU maupun Bawaslu ini kaitannya konsekuensi, kalau teknis jelas, konsekuensi dari anggaran yang ada. Kita anggarannya sudah cukup besar, 76 triliun. Nah ini kan harus kita perkirakan lagi, kita hitung ulang berapa kebutuhan-kebutuhan yang ada. Nah kalau masalah teknis saya pikir itu tidak bisa dikerjakan secara bersama-sama. Yang berikutnya kaitannya dengan ini saya banyak ditanya oleh media kaitannya dengan statement Pak Hashim, Ketua KPU, kaitannya dengan saya anggap itu sebagai wacana merubah jadwal pemilu dari November ke September. Ini mungkin dalam forum yang terhormat ini Pak Ketua KPU bisa menjelaskan supaya tidak terjadi kegaduhan yang punya persepsi macam-macam, bisa membuat perubahan situasi politik yang ada yang sudah kondusif, sehingga ada wacana kaitannya pemajuan atau pemunduran dan sebagainya ini menjadi tidak jelas. Rakyat diberi kejelasan supaya tidak mempunyai tafsir sendiri-sendiri. Yang terakhir untuk Kemendagri kaitannya dengan
pelaksanaan pemilu yang ada. Ini demikian banyaknya daerah-daerah kabupaten maupun provinsi yang harus di-PJ-kan. Ini juga bagaimana mengantisipasi ini kaitannya dengan alokasi sumber daya manusianya. Kalau alokasi sumber daya manusianya, bagaimana Pak Mendagri ini mengawasi kinerja pemerintahan yang ada, yang banyak yang rangkap, bagaimana pemerintahan ini tetap terselenggara sesuai dengan harapan rakyat dan juga bisa mempunyai kinerja yang bagus. Itu saja pimpinan, terima kasih.